Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si musik na PWI Wih Deh bareng Sergio Pati dan saya sebagai. Kebetulan hari ini musik PWI Kota Sukabumi rada bagja. Kita masih tetap melakukan protokol kesehatan 3M tadinya, Mang Sergio, karena pandemi belum usai, tetap menggunakan masker. Usai dibuka kunaon karena engap mun keur ngobrol. Jadi kita ganti dengan facial. Kebetulan kita suka mau pakai facial. Om Gio pakai facial, Pak Dokter juga pakai facial. Iya. Ada pepatah. Tak kenal maka tawau. Kudu kenalkeun heula. Kudu wau. Kayak pepatah kan, Dok. Tak kenal maka tawau. Jadi kudu kenalan heula. Siapakah beliau yang duduk di sebelah kita berdua nih? Ya, saya tuh salah satu dokter aktif di Sukabumi. Namanya Dokter Gigi Ali Sundiharja. Wah, rada seram ya. Saya paling sian ke dokter itu soalnya dicabut ya. Itu ada istilah mun loba ngahuntu teh bahaya. Tapi ya mah dokter gigi ya dokter untung gantinya. Jadi aman-aman saja. Cuma Dok sehat? Sehat, Damang. Alhamdulillah. Nah, Dok, di tengah pandemi nih kan, si dokter gigi itu kan interaksi jeung pasien itu lebih dekat ya, lebih dekat. Nah, salah satunya ya pasien langganan sih, berinteraksi terus dengan pelanggan pasien setia. Nah, Dok, di tengah pandemi saat ini kiat-kiatnya seperti apa sih, Dok? Si dokter gigi menghadapi si pandemi ya, tapi kan pasien masih butuh di ubaran, jadi untuk mah ripuh kan, Dok. Nah, itu bisa ditolak. Iya, mendingan nyeri hati cenah saya istilah kasarna. Kata lagu Gigi sakit jadinya. Lebih sakit gigi ya. Lebih baik gigi. Padahal lima gigi jadi. Ada. Jadi ada dua bagian sebetulnya. Kalau di medis gigi itu ada satu bagian emang untuk dokter giginya, ada satu bagian buat pasiennya ya. Nah, yang bagian dokter gigi mah lebih ribet sebenarnya. Mesti pakai APD. Levelnya mesti level 3. Si APD-nya ya, itu. APD-nya level 3. Walaupun di negara lain sudah dibuka, tapi nggak tahu sekarang nih di Inggris kan lagi tinggi lagi. Apakah di daerah sana kembali lagi levelnya ke 3 apa enggak? Tapi waktu beberapa bulan lalu di beberapa negara itu levelnya buat dokter gigi udah nggak level 3 tuh. Udah mulai menurun, tapi di Indonesia khususnya di Kota Sukabumi tetap dokter giginya masih pakai level 3. Level 3. Nah, jadi dokter ketika menangani pasien itu pakai APD. Lengkap, Dok. Lengkap. Ajis, hareudak, Dok, kita banget. Luncur. Nah, itu tuh demi sebuah keselamatan bersama menurut Dok ya. Keselamatan bersama, jangan dokter menginfeksi si pasien dan pasien pun sebaliknya. Itu kalau di kedokteran biasanya disebutnya cross infeksi gitu. Jadi nggak boleh cross, nggak boleh dikali merenangnya. Nah, jadi di ruang gigi juga akhirnya di tempat saya praktek itu dirubah juga. Jadi aliran udaranya, terus aliran posisi AC di mana, posisi nyedot. Jadi sekarang tuh mesti ada yang ada blowernya. Jadi ruangannya lebih hidup. Ya, jadi sirkulasi udaranya sebetulnya lebih baik. Ada manfaatnya berarti ya. Jadi ada sisi baiknya juga, ada hikmahnya juga buat dokter gigi supaya dokter gigi juga mesti proteksi dirinya benar gitu. Nah, terus kalau dari sisi pasien itu kita sih suka screening dulu, maksudnya sebelum bertemu langsung dokter gigi. Tapi di depan kan kita ada reception, jadi kita screening dulu. Jadi pasien tuh suruh tulis dulu dia tuh pernah kemana aja nih selama 14 hari ini. Story perjalanan. Ada tracking heula berarti Dok sebelum dilakukan pemeriksaan. Walaupun kita tidak rapid, tapi itu dibutuhkan kejujuran pasien juga. Nah, terus kalau ternyata kita cek suhu. Kebetulan saya di depan itu ada semacam spray gitu, itu buat istilahnya disinfektan. Ya, disinfektan. Bukannya kalau dulu kan yang nggak boleh itu yang box itu kan. Iya, bisa ada box masuk dalam ya. Itu suka nggak baik lah buat pernafasan sama mata juga, itu nggak bagus. Tapi yang kita pakai itu cuma spray aja gitu kan. Nah, supaya ke tubuh. Jadi sambil lewat aja kita ada deteksi. Ada detektor
detektor gerak. Jadi ketika Sensor kita, ya? sensor ketika lewat ada Otomatis sesuatu, Dia otomatis muncrat. muncrat. Oh lah bahaya. Udah ke tempat dokter belum pakai jas hujan. Bisa jibrung. Ada hari ini kan semua tuh berubah. Dari pola hidup, dari cara hidup semua berubah. Dulu tuh kalau kita diajak cuci tangan udah pasti jelas. Iya. Ayo ngajak makan. Nah, itu kan cuci ayam tangan, di air mengalir gitu terus itu diajak dahar ini. Nah, kalau di tempat dokter sendiri beres cuci tangan diajak makan atau kemana, Dok? Disuruh ngangat. Salah sih saya. Jadi calangan. Dok, ini mah pertanyaan jujur nih, Mas. Ya. Saya sampai umur segini gitu, jangan pernah saya ke dokter untuk udah sieun. Lalu itu kedua katanya dokter gigi mah mahal. Bener tuh nggak dok? Ah, Betul. biar teman-teman di luar sana Jadi- tahu bahwa dokter gigi itu mahal. Betul. Betul. Jadi ada satu sisi di mana perawatan itu bukan perawatan. Pengobatan dokter gigi itu mahal. Pengobatan ya. Oh, berarti bukan kuratif. hoak gitu, terjawab Ya, betul. sudah. Tapi kalau kita mau preventif, sebetulnya murah. Nah, kumaha carana? Rada-rada genangan gitu. Mencegah kayaknya. Ya. Ini nih, kebetulan aku bawa model. Jadi mencegah itu sebetulnya cuma sikat gigi doang sebetulnya. Kalau enggak terus kumur lah ya gitu ya. Jadi kalau sikat gigi sebenarnya kalau kita kan lihat di iklan kan begitu tuh. Nah, iya. Iya gitu Ya dok. kan kita lihat iklan tuh digecek gitu ya. Sebetulnya Dan jangan. itu jadi kebiasaan saya ngegecek. Betul, betul. Nah, lamun ngegecek itu kan biasanya di sininya, di dekat tepi apa? Gusi. Antara gusi sama gigi itu suka bertapak istilah-istilah. Kegores. Ya, makin lama tuh ntar makin gede. Nah, ntar itu bisa berlubang juga jadinya. Oh, yang menyebabkan gigi lubang. Nah, enggak. Kalau yang menyebabkan gigi lubang sebetulnya makanan. Kita kadang-kadang suka makan terus males minum. Dok, kadang juga sikat gigi itu keluar darah tuh gimana? Nah itu tuh biasanya kalau sikat gigi terus keluar darah itu kalau di kedokteran gigi namanya gingivitis. Jadi ada radang di sekitar gusi. Jadi ada radang di dekat gusi sini nih. Nah jadi itu juga macam-macam penyebabnya, mungkin sikat giginya yang salah. Nah, Oh, sikat gigi nggak sembarangan. nggak sembarangan makanya. Kudu dibawa ke pengadilan. Sampai terbukti salah. Jadi kalau sikat gigi harusnya begini. Sebetulnya ada aturannya, katanya mesti dari dalam dulu. Kalau ini rahang bawah, ini rahang atas, harusnya dari bawah dulu. Oh, jadi alurnya tuh. Ya, jadi Nah, dari sini ini ke sini ini pelajaran aja. penting jadi ini. Ditekan antara gusi sama gigi. Ini cari sikat giginya yang halus, ditekan. Lalu dicungkil. Jadi seperti nyongkel makanan juga sebetulnya. gitu. Kayak nyapuin dok ya. Nah, Kayak ini nyapu dulu. ya. Kenapa ininya harus halus? Supaya bulunya itu masuk ke sela-sela. Oh. Supaya makanan itu kan yang paling susah sebetulnya bersihin. Yang di sela-sela, ya. Betul. Makanya kita kita semua umat manusia buat cari sikat gigi supaya ini bisa dicongkel keluar makanannya, dibersihin. Nah, jadi ditekan, dibuang keluar. Jadi dari kalau pas kita pengen enak mah sebetulnya bendera kita merah putih. Jadi dari merah gusi buang ke putih ke atas. Oh. Jadi dari merah ke putih terus gitu. Oh, jadi gosoknya tuh gitu. Iya, gitu. Nggak boleh gini. Nggak berarti boleh tuh. gitu. Oh. Jadi nggak boleh begini. Semua yang di daerah dekat gusi, mau di dalam, mau di dalam, mau di luar gitu. Berarti dia sekali buang Ya, gitu. satu stroke, Ya. satu gerakan. Nggak boleh juga digitu. Nah, ini juga sebenarnya kurang baik. Oh gitu. Jadi harusnya gitu. Sehingga Cari kapalnya omnya, omnya. kita Bahaya ternyata kita sikat makan gigi itu ikan. ayat tata carana. Betul. Hmm. Kecuali yang daerah sini. Ini namanya daerah kunyah. Nah, kalau saya itu nyebutnya ini daerah nyelap. Mun daerah pasti nyelap wae di Ya, dijaga. berarti yang Nyari tusuk gigi. Pasti nyari tusuk gigi. Saya itu adalah tusuk gigi. paguyuban pria pencari tusuk kuntup.